Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penggunaan software Smart PLS untuk menyelesaikan suatu permasalahan, di mana judul yang dibawakan yakni pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, serta implikasinya pada kinerja perusahaan Queen dengan transformasi digital sebagai variabel moderasinya. Di mana ini adalah mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampunya yakni tim teaching dari Magister Manajemen Logistik. Oke, berikut ini adalah data yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner yang telah disebarkan. Selanjutnya kita akan mengolah datanya menggunakan Smart PLS. Nah, namun di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yakni yang pertama ada uji validitas semua variabel, uji reliabilitas semua variabel, koefisien jalur pengaruh harga, barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, R-square atau koefisien determinasi dari pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan, serta koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan, dan selanjutnya R-square atau pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan, dan yang terakhir adalah koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dengan transformasi digital sebagai variabel moderasinya. Jadi nanti akan ada dua model penelitian, di mana yang pertama nanti akan ada transformasi digital sebagai variabel moderasi dan juga nanti tanpa adanya variabel moderasi. Nah, selanjutnya di sini adalah model penelitian. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ini adalah model penelitian tanpa moderasi, di mana di sini X-nya terdapat 3. Yakni ada harga barang, kualitas pelayanan, harapan pelanggan, dan juga ada interveningnya yakni kepuasan pelanggan, serta ada dependennya yakni kinerja perusahaan. Dan yang berwarna kuning ini adalah indikator-indikator yang terdapat atau dimensi-dimensi yang terdapat pada setiap jenis variabel yang telah digunakan. Nah, berikut kita akan melakukan uji validitas, di mana pada uji validitas ini merupakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur. Nah, di sini ada untuk ketentuan daripada uji validitasnya, yakni ada validitas konvergen, di mana ada loading faktornya itu lebih besar dari 0,7. Selanjutnya AV-nya lebih besar dari 0,5. Selanjutnya validitas diskriminannya atau HTMT-nya itu harus lebih kecil dari 0,9. Nah, di sini seperti yang udah teman-teman ketahui bahwa di sini terdapat beberapa indikator yang masih merah. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai daripada validitas konvergennya atau loading faktornya itu lebih kecil dari 0,7 sehingga ditunjukkan dengan berwarna merah. Nah, di sini ada contohnya harga barang 3 dan juga harga barang 4, harapan pelanggan 1 dan juga harapan pelanggan 2. Nah, sama seperti yang lainnya ada kepuasan pelanggan 1 dan juga kepuasan pelanggan 2. Kemudian ada kinerja perusahaan 1, 2, 3. Selanjutnya ada quality service 2, 3, 4, 6. Selanjutnya ada bagian daripada si validitasnya. Selanjutnya kita akan memasuki pada bagian uji reliabilitas. Nah, jadi di Smart PLS-nya nanti teman-teman sekalian nanti langsung lihat di bagian innernya untuk validitasnya. Kemudian nanti ada untuk uji reliabilitasnya itu ada di constraint-nya. Nanti teman-teman bisa langsung lihat di menunya. Nah, di sini ada construct reliability dan juga validity-nya, di mana ini merupakan variabel yang kita miliki mulai dari harapan pelanggan, harga barang, kepuasan pelanggan, kinerja perusahaan, dan juga kualitas servis. Nah, di sini ketentuannya untuk uji reliabilitas ini nilai daripada Cronbach alpha-nya serta composite reliability-nya itu harus lebih besar dari 0,7. Nah,
di sini teman-teman sekalian bisa lihat ketika teman-teman sekalian sudah melakukan pengujian di Smart PLS-nya, akan keluar nilai daripada Cronbach Alpha, kemudian ada Composite Reliability, kemudian ada Average Variance Extract. Nah, di sini masih ada nilai yang merah yang menunjukkan bahwa kurangnya konsistensi dari pengisian si kuesioner yang kita miliki itu tadi, di mana uji reliabilitas ini adalah uji yang kita lakukan untuk melihat sejauh mana konstan atau kekonstanan daripada si pengisian kuesioner kita tersebut. Nah, di sini, selanjutnya karena tadi terdapat beberapa variabel-variabel yang memiliki nilai yang merah. Di sini teman-teman sekalian bisa melakukan penghapusan atau mendelete nilai-nilai daripada indikator-indikator terendah. Nah, di sini nilainya adalah nilai-nilai yang berwarna merah tadi dapat kita delete. Selanjutnya nanti akan muncul model penelitian yang berikutnya, di mana kita telah menghapus nilai daripada indikator-indikator terendahnya. Nah, sama seperti sebelumnya kita melakukan uji validitasnya. Ini teman-teman sekalian bisa lihat bahwa data yang kita miliki sudah valid, ditandakan dengan semua datanya menunjukkan warna hijau. Begitu juga dengan uji daripada reliable-nya. Nah, namun ada beberapa hal yang menarik dari uji reliable ini. Ternyata data yang kita miliki tadi sudah valid, namun ada satu indikator atau masih ada satu variabel yang memiliki nilai yang tidak reliable. Nah, di sini ditunjukkan dengan nilai daripada kualitas servis atau kualitas layanan, di mana Cronbach Alpha-nya itu masih ada di angka 0,581. Namun nilai daripada Composite Reliability-nya sudah reliable. Nah, di sini teman-teman sekalian juga masih bisa menghapus nilai indikator terendahnya, kemudian nanti kita calculate lagi, maka akan dihasilkan nilai daripada construct reliability dan juga validity-nya valid dan juga reliable, ditunjukkan dengan warna hijau berikut. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian koefisien jalur dan juga R-square-nya, di mana di sini kita lihat setelah dilakukan bootstrapping di bagian daripada si Smart PLS-nya, hasilnya adalah sebagai berikut, di mana harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan bernilai 0,457, kemudian harga barang terhadap kepuasan pelanggan 0,176, kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan 0,847, dan laten variabel 1 yakni terhadap kepuasan pelanggan yakni 0,340. Nah, di sini mungkin teman-teman sekalian bisa lihat nilai daripada si P-value-nya, ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna merah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nanti terdapat pengaruh positif dan signifikan yang akan diberikan oleh si variabel-variabel tersebut. Nah, contohnya yang pertama, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif, yakni sebesar 0,457 dan juga signifikan. Namun, untuk bagian yang kedua, harga barang terhadap kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif, yakni 0,176 namun tidak signifikan. Selanjutnya, kita akan menguji nilai daripada R-square-nya, di mana nilai R-square ini merupakan penilaian terhadap seberapa besar pengaruh daripada si variabel tersebut. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa lihat R-square pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan yakni sebesar 0,484 atau sekitar 48%, atau bisa dibulatkan ke atas sebesar 49%. Kemudian ada R-square pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan yakni sebesar 0,717, yakni sebesar 71% atau 72%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan menggunakan
model penelitian dengan adanya moderating atau variabel moderasi yang sebelumnya telah disebutkan di bagian introduction sebelumnya. Nah, di sini variabel independennya ada harga barang, quality service, harapan pelanggan, kemudian ada di sini variabel latennya kepuasan pelanggan, kemudian ada kinerja perusahaan, dan ada variabel moderasinya, yakni transformasi digital. Nah, kita akan melakukan uji validitas seperti yang sebelumnya, dan di sini masih terdapat indikator yang memiliki nilai warna merah. Nah, seperti yang sebelumnya kita lakukan, kita akan delete dengan nilai indikator terendahnya. Selanjutnya, sama seperti halnya di bagian uji reliabilitasnya, dan ketentuannya masih sama, yakni nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability-nya. Nah, berikut ini adalah model penelitian dengan variabel moderasinya. Nah, setelah kita menghapus nilai-nilai yang telah bertanda merah sebelumnya. Nah, berikut adalah uji validitasnya, di mana nilainya sudah valid dan warna hijau semua. Nah, namun sama seperti sebelumnya, dia belum reliable. Nah, maka kita akan melakukan delete lagi nilai daripada si indikatornya, sehingga nanti ditemukan nilai daripada si construct reliability dan juga validity-nya valid dan juga reliable, di mana terlihat dari nilai Cronbach alpha-nya dan juga composite reliability-nya lebih besar dari 0,7. Kemudian ini adalah koefisien jalur dan juga R-square-nya, di mana harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan bernilai 0,457. Hal ini menandakan hubungan yang positif dan juga signifikan. Selanjutnya, harga barang terhadap kepuasan pelanggan bernilai positif yakni 0,176 namun tidak signifikan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan yakni 0,813 dan signifikan. Dan yang keempat yakni kualitas servis terhadap kepuasan pelanggan bernilai positif yakni 0,34 dan juga signifikan. Dan yang selanjutnya yakni moderating effect yakni terhadap kinerja perusahaan yakni bernilai positif 0,108 namun tidak signifikan. Dan yang terakhir yakni transformasi digital terhadap kinerja perusahaan negatif 0,115 dan juga tidak signifikan. Nah, selanjutnya di sini ada nilai daripada R-square-nya, di mana R-square pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan yakni sebesar 0,484, di mana R-square pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan yakni 0,738. Nah, di sini pengaruh harga barang terhadap quality service-nya, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggannya sebesar 48%, dan juga di sini nilai daripada si R-square-nya sebesar 73%. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan dari atau penyelesaian permasalahan analisis jalur menggunakan Smart PLS, di mana Smart PLS ini teman-teman sekalian bisa dapatkan secara gratis dengan memasukkan email kampusnya, dan itu kita akan mendapatkan Smart PLS yang terbaru yakni Smart PLS 4. Oke, terima kasih dan see you next time.